Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Kalau sebelumnya saya bikin video di satu tema itu, saya coba sekarang jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar video-video saya. Simak sampai dengan selesai karena apa yang saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya dan semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Karena saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Jadi tetap semangat ya. Langsung saja untuk meningkat durasinya ya teman-teman ya. Oke. Dari akunnya Tesi Lasmini. Saya minum air putih terasa lemas, mau muntah mas. Terasa saya minum terus saya minum teh manis ngeluarin keringat dingin tapi enggak muntah. Itu kenapa ya mas? Aslam kan disarankan banyak minum air putih kan mas, mohon dijawab. Nah ini ya teman-teman ya, saya jawabnya berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah sering minum air putih. Kalau saya teman-teman ya, saya sering minum air putih tapi kondisinya hangat ya, dan itu tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak saya itu kembung, jadinya saya minumnya itu sedikit-sedikit. Jadi kalau air hangat itu 1 gelas kecil aja itu saya minumnya sedikit-sedikit ya teman-teman, sedikit, nanti minum lagi gitu ya teman-teman ya, jadi tidak langsung sekaligus banyak. Terus untuk apa namanya, setelah minum teh manis hangat kok ngeluarin keringat dingin, ya pengalaman saya adalah ketika saya kepingin terasa itu minumnya kok biar seger gitu ya teman-teman, biar badan itu terasa enak. Saya itu waktu itu pernah minum teh manis hangat, tapi yang terjadi adalah jadi keluar keringat dingin. Artinya saya waktu itu saya amati pada diri saya juga bahwa teh nggak cocok buat saya. Jadi saya itu skip ya teman-teman. Dan setelah saya searching-searching, setelah dapat informasi juga ada memang beberapa orang yang tidak cocok dengan teh manis ketika mengalami asam lambung ya teman-teman ya. Jadi untuk air putih apa namanya harus banyak ya, tapi pengalaman saya itu memang sering minum air putih dalam kondisi hangat dan tidak langsung minum langsung banyak gitu ya teman-teman ya. Dan untuk teh manis waktu saya itu mengalami asam lambung memang saya skip dulu ya teman-teman ya. Setiap hari saya minumnya itu air putih hangat ya di proses penyembuhan. Oke, lanjut lagi dari akunnya Mas Zendon. Mas pernah merasakan badan terasa denyut-denyut semua? Pernah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Saya dulu juga sama mengalami hal seperti ini ya. Lanjut lagi dari akunnya Tini Zahira 96. Mulut pahit, tenggorokan ganjel, badan goyang-goyang, awet pak. Kaki serasa kaku, keliengan, perut bunyi gruk-gruk. Ya teman-teman ya. Jadi mulut rasa pahit, tenggorokan ganjel itu sudah bisa dibilang itu sensasi yang sudah umum mendampingi untuk penderita gangguan asam lambung. Keliengan, terus perut bunyi gruk-gruk ya teman-teman ya, karena kalau perut bunyi gruk-gruk itu menurut saya itu adalah efek gas di lambung kita ya teman-teman. Terus untuk kaki terasa kaku ya memang karena saraf-saraf kita itu tegang ya, karena kita juga mengalami yang namanya gangguan cemas. Itu yang saya alami dulu itu seperti itu ya. Jadi kaki itu terasa kaku ketika mau berjalan atau belajar beraktivitas aja terasa males sekali karena seperti apa namanya pikiran kita itu sudah apa namanya sudah down dulu ketika mau mencoba jalan gitu ya, kita sudah ketakutan takut nanti ambruk atau takut nanti pingsan gitu. Akhirnya kaki juga terasa kaku-kaku karena kita itu merasakan cemas. Itu pengamatan pada diri saya sendiri ya teman-teman ya. Badan terasa goyang-goyang, iya teman-teman ya. Jadi kalau kita berdiri itu terasa goyang ya. Bahkan ketika saya tiduran pun juga pernah ya, atau saat saya mau tidur pun begitu sama ya, seperti goyang-goyang aja di atas perahu gitu, kayak ada gempa gitu ya teman-teman ya. Itu dulu itu hampir setiap hari ya teman-teman ya, saya merasakan seperti itu. Dan setiap hari itu bukan di satu waktu aja, pagi, siang, sore saya juga merasakan seperti itu. Kalau untuk liengan, sempoyongan, goyang-goyang ini itu udah sensasi yang paling banyak saya rasakan ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa? Sebentar. Dari akunnya Abdul Ghafur. Sore Mas Sultan, alhamdulillah sensasi yang lain sudah mulai hilang Mas. Tinggal sesak nafas sama perut kembung yang belum hilang Mas. Saat ini saya lagi minum susu kambing, bubuk etawa.
Mas Sultan untuk membantu pernafasan, mohon doa dan tipsnya ya Mas, semoga saya di tahun 2024 ini bisa sembuh total, amin ya, saya doakan semoga bisa sembuh total. Jadi pada saat itu saya memang jarang tergoda iklan ya teman-teman ya, jadi saya tidak bilang bahwa semua iklan itu nggak bagus, saya tidak bilang seperti itu ya teman-teman, tapi saya memilih yang aman dulu buat saya. Jadi pada saat itu saya waktu mengalami gangguan asam lambung, penyembuhan itu saya itu minumnya itu memang hampir setiap hari itu air putih hangat. Jadi saya tidak minum macam-macam yang seperti kayak di iklan-iklan ada herbal ini, herbal itu dan lain-lain, itu saya enggak ya teman-teman. Saya cukup minum air hangat, makanan saya penuhin yang namanya ikan, ayam saya makan, buah juga saya makan, nasi, apalagi ya teman-teman, sayur bening, sayuran saya tetap makan. Itu apa namanya yang saya lakukan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman mungkin ada beberapa yang mencoba obat herbal atau mungkin jenis-jenis herbal yang lain ya, itu sih hak teman-teman ya. Tapi pengalaman saya pada saat proses penyembuhan, herbal saya yang paling pakai itu cuma apa namanya pati angkri gitu ya waktu itu, sama madu. Madu pun itu madu biasa saja, tidak ada madu khusus waktu itu saya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi untuk akunnya siapa ini. Sebentar ya teman-teman, saya scroll. Muhyiddin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, saya kemarin udah sembuh, udah lama nggak komen lagi, tapi saya nggak bisa mengendalikan emosi. Berapa hari kemarin, sekarang kambuh, kepala terasa penuh, terus nyut-nyutan, perut bawah kiri kanan sakit, terus ke pinggang, sakit mau duduk, susah buang air ludah, asam mulut terasa. Emang apa Mas sekarang sembuh, masih ada enggak yang nyolek-nyolek? Alhamdulillah ya teman-teman ya, saya benar-benar merasakan yang seperti dulu ya. Ya semoga saja saya tidak kambuh ya teman-teman ya, karena saya tahu juga dan saya menyadari bahwa gangguan asam lambung itu juga bisa kambuh ya teman-teman ya. Tapi semoga saja ya tidak kambuh gitu ya teman-teman. Dan untuk sekarang ini apakah ada masih sensasi yang nyolek-nyolek? Alhamdulillah, sensasi-sensasi yang saya rasakan pada saat saya itu mengalami gangguan asam lambung sekarang bisa dibilang itu sudah normal lagi ya teman-teman ya. Kalau pusing namanya kurang tidur, itu menurut saya itu wajar. Kalau lemes kurang makan, itu juga menurut saya itu wajar ya teman-teman ya. Jadi terus kalau misalkan ngos-ngosan karena saya habis jogging, ya menurut saya itu ya wajar ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah merasakan yang mungkin sembuh gitu ya, teman-teman itu merasakan apa namanya, oh saya ini terasa bahwa saya itu sudah enak nih, sudah membaik, tapi teman-teman itu masih kadang sensasi itu muncul, teman-teman nggak usah takut. Waktu masa penyesuaian saya juga seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ya. Oh ini ada yang telepon lagi. Oh ya, jadi begini ya teman-teman ya, akhir-akhir ini banyak sekali yang telepon saya juga nggak tahu dapat nomor telepon saya dari mana, tapi memang dulu di awal-awal bikin video saya itu pernah ya, berbagi nomor telepon, mungkin ya dari apa namanya, teman-teman itu saling terhubung gitu ya teman-teman ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman ya, bukan berarti saya tidak apa namanya, tidak mau menanggapi teman-teman. Mungkin untuk sekarang ini cukup untuk di kolom komentar di video-video saya, nanti insya Allah akan saya jawab juga dalam bentuk video. Karena kalau misalkan telepon untuk penderita gangguan asam lambung ya, saya juga paham sekali ketika teman-teman itu merasakan cemas, ketika teman-teman itu merasakan panik, pasti ingin apa namanya, butuh motivasi. Saya juga apa namanya, menyadari itu ya teman-teman, saya pun dulu juga sama seperti itu. Nah, akan tetapi kondisi saya di sini itu sekarang kan bekerja gitu ya teman-teman. Jadi bekerja itu kan terikat dengan aturan. Jadi ketika teman-teman itu menelpon itu pada saat di jam kerja itu ya mohon maaf ya teman-teman ya, kadang WA pun saya belum bisa balas karena WA itu juga banyak sekali, ketumpuk ya teman-teman. WA ketumpuk sini sampai dengan WA apa namanya, pekerjaan akhirnya ketumpuk ya. Saya sih tidak maksudnya tidak melarang teman-teman untuk WA ke saya, terus teman-teman untuk telepon ke saya, tapi ya saya usahakan ketika teman-teman itu telepon ke saya dalam kondisi saya itu benar-benar
di waktu luang gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman telepon kok nggak diangkat-angkat gitu, kadang diangkat, kadang enggak ya, mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Saya memang pingin membantu teman-teman, pingin memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan ini. Tapi di sisi lain saya juga bekerja dengan apa namanya ikatan aturan-aturan perusahaan ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi. Dalam bentuk video seperti ini semoga saja bisa mewakili ya teman-teman ya, bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Ini panjang sekali. Oke, yang singkat-singkat dulu ya teman-teman ya. Dari akunnya Zaki Zifran. Sudah 3 hari, sensasi bertambah tinggi, panas kayak mengamuk, perut bawah juga panas, ambien jadi panas. Ini dirujuk RS, rujukan Jawa Timur, Surabaya. Mau endoskopi, itu kedua kalinya. Ya nggak apa-apa endoskopi untuk memastikan ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau memang ditemukan mungkin ada gangguan lain, jadi cepat teratasi ya teman-teman. Semangat ya, semangat. Oke, tadi pertanyaannya belum saya jawab ya. Tadi menyambung ke telepon gitu ya teman-teman ya, yang mengenai apa namanya sensasinya masih muncul lagi, terus emosian gitu ya. Jadi teman-teman nih penting sekali diperhatikan untuk masalah emosi. Dalam kondisi kita mengalami gangguan asam lambung itu kan apa namanya saatnya kita belajar untuk bisa mengendalikan emosi kita, amarah kita ya teman-teman ya. Walaupun kita itu juga kadang terpancing dengan sesuatu yang kadang itu lepas gitu ya. Saya pun juga mengalami seperti itu juga ya teman-teman dulu. Jadi ketika saya sudah mencoba bersabar, ketika saya sudah mencoba tenang gitu ya, kadang terpancing itu juga seperti itu. Tapi setelah itu juga saya introspeksi diri lagi bahwa emosi itu nggak bagus, apalagi untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Ujung-ujungnya adalah setelah kita emosi adalah muncul sensasi, itu ya teman-teman ya. Jadi hindarilah emosi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Faski Abdur Faski Faski Badrudin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, saya mau tanya, berapa tahun Mas kena penyakit GERD asam itu? Pernah berobat ke psikiater enggak Mas? Kalau ke tempat keramaian cemas timbul tiba enggak karuan ya teman-teman ya. Saya itu berobat tapi belum sampai ke psikiater ya teman-teman, karena saya dulu itu berobat rutinnya ke dokter spesialis dalam, dan alhamdulillah dokter spesialis dalam itu juga mungkin apa namanya paham tentang apa yang saya rasakan. Jadi banyak sekali bimbingan-bimbingan ya, bukan saja obat medis yang dikasih, tapi ya menurut saya itu bimbingan-bimbingan secara apa ya namanya ya ya banyak nasihat-nasihat yang harus saya jalani dalam menghadapi gangguan ini, dan alhamdulillah itu saya merasakan yang namanya banyak perubahan gitu ya teman-teman ya. Oke, ini berapa? 13 menit. Bentar ya teman-teman ya. Dari akunnya siapa ini? Bentar ya teman-teman ya. Saya masih scroll dulu karena banyak sekali pertanyaan yang sama. Seliarli Sandi, kayak susah tarik nafas, berat, sesak, buatkan video Mas, nafas berat, dada berat, nafas pendek, hidung mampet. Ini sudah saya bikin di video sebelumnya ya, mungkin di scroll aja ya. Jadi singkat saja mungkin ya teman-teman ya, karena masih banyak pertanyaan yang belum saya jawab. Jadi untuk susah tarik nafas ya, itu namanya kalau bisa dibilang ya itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Pada saat saya GERD-nya itu masih parah-parahnya, ya itu sering yang namanya itu narik nafas saja susah, napasnya itu kadang tersengal-sengal ya, napasnya pendek-pendek, terus sering mengalami yang namanya kayak sesak nafas ya, terus hidung itu seperti mampet tapi tidak pilek ya, itu karena menurut saya itu akibat refleksnya asam lambung naik ke tenggorokan pada saat tidur biasanya ya teman-teman ya. Jadi biasanya itu kalau kita sudah bisa tidur di bawah jam 12, tapi ketika kita itu melilir gitu ya, itu di sekitar jam 2 itu kadang kita itu tersedak dan kita terasa pusing, terus keringat dingin dan lain-lain, itu biasanya itu dari GERD ya teman-teman. Saya dulu sering mengalami hal seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu
teman-teman itu merasakan napas berat, terus napasnya itu pendek, hidung mampet, itu bisa dibilang itu adalah efek GERD. Itu kalau menurut saya ya teman-teman ya, nanti koreksi kalau salah karena saya bukan ahli medis, tapi bisa konsultasikan ke dokter yang lebih paham ya teman-teman ya. Karena pas pada saat itu mengalami GERD gitu ya teman-teman, saya sering merasakan seperti itu, dan berapa kali sudah saya bikin video tentang hidung mampet tapi tidak pilek ya, tapi itu terjadi ya, sering terjadi ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman posisi tidurnya kalau mengalami GERD ya, usahakan bantalnya tinggi jadi agak miring begini untuk mengantisipasi supaya asam lambung itu tidak reflux ya teman-teman ya. Kalau sejajar seperti ini itu apa namanya, besar kemungkinan jadi balik ke atas gitu ya, balik ke sini tenggorokan ya teman-teman ya. Oke, oh ya jangan lupa ya 3P-nya perbaiki secara konsisten ya teman-teman ya. Oke. Akunnya Padang Panjang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, pandangan susah fokus, pandangan kosong gitu, padahal nggak lagi bengong atau banyak mikir, kesannya kayak lagi berkhayal, tapi nggak berkhayal. Kayak kosong aja Pak, kayak aneh gitu, pandangan rasanya menegangkan gitu Pak, susah buat kedip, harus kita yang ngedip karena mata tegang Pak. Apakah Mas gitu dulu? Ya, ya teman-teman ya. Saya itu kalau apa namanya mengingat itu, saya itu dulu itu merasa ya, sekarang sih mungkin bisa senyum atau ketawa, tapi saya nggak ketawa, saya bukan ngeledek ke teman-teman ya, artinya kalau saya mengingat dulu itu kok rasanya itu sesuatu yang sangat menakutkan gitu ya teman-teman, seperti pikiran kosong, apakah ini saya itu udah mau linglung dan lain-lain. Tapi itu menurut saya itu bawaan memang dari gangguan ini, karena gangguan ini kan menyerap energi kita, menyerap pikiran kita, akhirnya pikiran kita itu kan lelah ya teman-teman ya, lelah, terus kita terus masih banyak yang dipikirkan juga, energi semakin drop, akhirnya ya seperti inilah yang terjadi ya teman-teman ya. Tapi hal ini bisa apa kembali normal lagi kok ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu sering mengalami hal ini, coba alihkan dengan aktivitas ya teman-teman, sedikit-sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman ya. Aktivitas apapun sebisa teman-teman ya, semampunya teman-teman dulu, walaupun aktivitasnya itu masih sedikit nggak apa-apa, untuk apa namanya mengalihkan. Jadi pada saat kita tidak ada aktivitas, biasanya kita itu akan melihat sesuatu pun itu kayak bengong, melihat sesuatu pun itu kayak kita melihat tatapan ke sana, tapi pikirannya itu ada di mana. Saya mengalami seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh ya. Ini saya sudah dapat telepon dari anak saya ya teman-teman ya. Nanti insya Allah disambung lagi dengan tema-tema yang lain. Tetap semangat karena saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Amin. Oke, sekian dulu. Salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.